Balik lagi di channel aku dan kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita urban legend terkenal di masyarakat. Aku akan menceritakannya dengan sudut pandang orang pertama. Jadi aku mau kalian simak ceritanya sampai habis dan jangan di skip-skip. Jadi langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini terjadi 10 tahun yang lalu ketika aku masih kecil dan tinggal bersama orang tuaku di pedesaan. Pada saat itu rumahku memiliki sebuah rumah tua berlantai 2. Dan jika tidak ditinggalkan itu akan menjadi rumah terbesar di desa. Setiap kali aku berjalan melewati rumah itu, aku selalu mendapatkan sebuah suara bisikan yang menyuruhku untuk masuk ke dalam. Tapi sayangnya rumah itu selalu terkunci dengan rantai besar. Jendelanya ditutupi dengan papan kayu berlapis. Musim panas kali itu aku memiliki liburan panjang. Anak-anak lain dan aku ingin memiliki pengalaman baru. Setelah mengerjakan beberapa tugas di rumah, pada siang hari aku bertanya kepada nenek dari pihak ayahku. Apakah aku bisa pergi ke lapangan untuk bermain dengan teman-teman? Pada awalnya ia tampak seperti tidak ingin membiarkanku pergi. Aku berusaha membujuknya dan pada akhirnya ia setuju. Tetapi aku harus pulang sebelum matahari terbenam. Dan dengan hati-hati ia memberitahuku bahwa aku harus menjauhi rumah 2 lantai yang terbengkalai di tengah desa. Chin dan Sue sedang menungguku dan setelah melihat aku datang mereka langsung mengajakku untuk bermain petak umpet. Saat kami bermain di bawah terik matahari, tubuh kami berkeringat dan mengeluarkan bau tak sedap. Sue menyarankan kami untuk pulang dan mandi, kemudian kembali bertemu di malam hari. Tetapi Chin masih ingin bermain. Saat itu kami melewati rumah terbengkalai. Mereka berdua saling menantang satu sama lain untuk masuk ke dalam rumah dan menjelajahinya. Karena mereka tinggal cukup jauh, jadi mereka jarang memiliki kesempatan untuk bersembunyi dari orang-orang dewasa dan kendali mereka atas kami. Jadi sesekali mereka ingin mengunjungi tempat-tempat seperti ini. Pada awalnya aku agak ragu karena aku ingat perkataan nenekku. Tapi aku tidak ingin ditinggal sendirian, jadi aku bergegas mengikuti mereka. Mereka perlahan mendekati rumah yang terbengkalai, kemudian mengintip dari celah-celah di antara papan kayu. Mereka bertindak seperti mata-mata profesional. Meskipun cuaca dan musim panas yang terik, mereka melihat interior gelap yang dipenuhi sarang laba-laba dan dikelilingi oleh bau kayu bercampur debu yang sangat tidak menyenangkan. Kemudian mereka berdua tidak melanjutkan rencananya tentang rumah itu, karena mereka tidak dapat menemukan sesuatu yang menarik. Pada saat itu rantai pintu tiba-tiba putus dan terjatuh ke tanah. Keduanya menjadi sangat bersemangat dan mendekati pintu. Kemudian memungutnya dan berpikir bahwa Tuhan yang telah membantu kami. Setelah itu Sue dengan perlahan membuka pintu kemudian masuk. Setelah itu aku mengikuti dari belakang, meskipun tubuhku terus bergetar karena ketakutan. Udara di dalam rumah itu cukup dingin, dan bau busuk seperti lemak hewan membuat kita semua merasa mual. Di tengah ruangan bercak air hitam muncul. Itu seperti lemak hewan bercampur minyak tanah atau sesuatu. Kami mencoba mengangkat kaki kami tinggi-tinggi. Langkah demi langkah perlahan dan hati-hati untuk menghindari cairan hitam itu menempel pada kami. Tiba-tiba saja angin dingin bertiup dari dalam rumah menyebabkan pintu terbanting menutup. Sue dan aku bergegas ke pintu dan mencoba untuk membukanya. Kami menggunakan seluruh kekuatan tetapi kami tidak bisa membukanya. Dan ketika kami melihat dari celah, kami benar-benar terkejut. Entah bagaimana rantai yang putus sekarang kembali terpasang dengan sempurna. Sedangkan di dalam rumah tercium aroma terbakar dari suatu tempat. Tanpa sadar aku berbalik dan melihat sesuatu yang terbakar seperti lemak hewan. Kami menyaksikan api itu semakin membesar dan perlahan kami menjadi semakin takut. Sue dan Chin berteriak ketakutan, kemudian mendorong pintu dengan keras. Tetapi pintu itu tidak bergerak sedikit pun. Bahkan kami mencoba mencokel triplek yang ada di pintu, tetapi kami tidak mendapatkan hasil yang bagus. Sampai akhirnya di titik ini Chin menyarankan agar kami semua naik ke atas untuk mencari cara lain agar bisa keluar dari tempat ini. Meskipun aku tidak mau, tetapi ini adalah satu-satunya cara. Kami semua mencoba menjauh dari percikan api yang panas, lalu bergegas menaiki tangga untuk mencapai lantai 2. Di atas asap sudah pekat, semakin kami naik semakin kuat baunya. Lemak hewani menutupi seluruh dinding, dan udara di dalam ruangan semakin berkurang. Meskipun kami kesulitan bernafas dan tubuh terasa lelah, kami harus memaksakan diri untuk naik ke atas. Dan ketika kami mulai naik, sosok mengerikan tiba-tiba saja muncul. Mungkin ini adalah alasan mengapa orang-orang di desa melarang kami untuk mendekati tempat ini. Ada monster yang ditutupi lemak hewan berwarna hitam yang menempel di dinding. Ketika mendengar teriakan dan mengetahui tentang keberadaan kami di sini, monster itu segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan diri dan membawa cipratan hitam. Kami panik dan berlari ke bawah, namun monster lain muncul. Monster itu merangkak ke arah kami. Monster itu tergeletak di tanah mengangkat tangan hitamnya yang panjang dan seolah-olah mencoba untuk menangkap kami.
Kami hanya berdiri membeku di tengah tangga. Dari belakang kami, monster gemuk itu dengan cepat meraih leher Chin. Sedangkan monster di bawah dengan cepat mengeluarkan tangannya kemudian meraih kaki kanan Sue. Hanya saja aku beruntung dan aman pada saat itu. Namun belum bisa berpikir jernih, 2 atau 3 monster kembali muncul dari bawah. Jadi aku memberanikan diri untuk melangkah ke atas. Seluruh lorong sekarang diliputi kegelapan dan asap putih. Khawatir dengan kedua temanku, aku berhenti sebentar dan berbalik untuk memeriksanya. Lalu aku melihat Sue dan Chin kali ini berubah menjadi monster dan tidak lagi menguasai diri mereka. Aku tidak punya pilihan lain, jadi aku dengan cepat berbalik dan berlari panik. Pada saat itu monster lain muncul tepat di depanku dan menghalangi jalan. Tapi anehnya monster ini hanya berdiri di sana. Tiba-tiba saja sebuah suara muncul dan membuat batu bata di langit-langit jatuh berkeping-keping. Aku yang ketakutan bergegas ke kamar terdekat untuk melarikan diri. Di ruangan itu ada jendela besar yang ditutupi oleh panel kayu berlapis. Tetapi satu tambalan rusak dan membuat sebuah celah kecil. Sekarang monster itu tepat berdiri di pintu. Tanpa ada pilihan lain yang tersisa, aku melompat dan menyelinap dari celah kecil. Segera setelah aku mengintip keluar, aku menemukan masalah lain. Aku baru menyadari bahwa aku berada di lantai 2 rumah. Tapi melihat ke belakang, monster berminyak itu sudah semakin dekat denganku. Entah bagaimana minyak hitam dari tubuh monster itu menetes ke bawah dan memperlihatkan wajah lembut seorang pria. Untungnya ada tumpukan besar jerami di bawahku. Aku jatuh dengan punggungku yang membentur jerami, kemudian aku pingsan. Setelah itu aku tidak ingat apa-apa lagi. Ketika aku bangun, aku menemukan diriku berada di rumah sakit, dikelilingi orang tua dan nenekku dan tidak ada yang mengatakan apapun. Tetapi aku tahu betapa khawatirnya mereka saat itu. Orang-orang berlarian dan menemukanku tergeletak tak sadarkan diri di tangga. Begitu juga dengan Sue dan Chin yang tergeletak di tangga. Tubuh mereka diselimuti lemak hewan. Aku menceritakan semuanya kepada ibu dan nenek juga menggunakan kesempatan ini untuk menceritakan tentang legenda rumah terbengkalai itu kepadaku. Di masa lalu ada seorang pria dari kota yang datang ke sini. Ia membuka pabrik yang memproduksi lemak hewan. Karyawan dikunci di dalam rumah oleh bos mereka agar mereka fokus terhadap pekerjaan mereka. Tanpa diduga suatu hari terjadi kebakaran. Api itu sangat cepat menjalar karena rumah itu terisi oleh lemak hewan. Dalam waktu singkat api membakar seluruh bangunan dengan para pekerja di dalamnya. Setelah itu pemiliknya juga pergi ke tempat lain. Dan rumah terbengkalai itu sengaja dibiarkan begitu saja. Karena tidak ada yang mau mengganggu orang mati yang malang. Rumah itu juga tidak pernah dipindahkan dan masih ada sampai sekarang. Semoga cerita ini bisa dijadikan pelajaran dan sampai ketemu di video selanjutnya.